Nama saya Dr. Isposi Hombing. Saya dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dengan NIM 2002050005. Kali ini saya akan membahas tentang ekosistem mangrove. Pengertian mangrove. Hutan mangrove merupakan suatu tipe yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara, sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Selanjutnya, ciri-ciri terpenting dari mangrove yaitu memiliki jenis pohon yang relatif sedikit, memiliki akar tidak beraturan atau pneumotofora, seperti misalnya cangkar melengkung dan menjulang, serta akar yang mencuat vertikal. Dan selanjutnya memiliki biji atau probagul yang bersifat vivipar atau terdapat kecembah di pohonnya, khususnya pada Rhizopora. Dan selanjutnya memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Selanjutnya, fungsi mangrove yaitu yang pertama sebagai pelindung terhadap bencana alam, yang kedua sebagai penambah unsur hara, ketiga sebagai penambah racun, yang keempat sebagai sumber plasma nutfah, yang kelima sebagai penyerapan karbon, yang keenam sebagai pemelihara iklim mikro, yang keenam mencegah berkembangnya tanah sulfat masam, dan selanjutnya sebagai reaksi dan pariwisata, dan selanjutnya sebagai transportasi, dan sebagai habitat satwa langka, dan terakhir yaitu sebagai pengendapan lumpur. Selanjutnya, macam-macam tanaman mangrove yaitu yang pertama Avicennia atau api-api, yang merupakan pohon mangrove pionir yang tumbuh selalu di tepi laut maupun di tepi sungai. Yang kedua, tanam mangrove yang berbentuk tanaman Axtorethium aureum atau paku laut, merupakan satu-satunya paku di hutan mangrove tumbuhnya bergerompol atau berbentuk rumpun. Selanjutnya, yang ketiga ada yang berbentuk jeruju atau acanthus. Jeruju tumbuh mengelompok pada tempat-tempat yang berbecek dan terbuka atau di tepi parit alam hutan mangrove. Yang keempat ada yang berbentuk rhizopoda atau bakau. Ada 3 jenis yang tergolong dalam marga ini, yaitu Amurantha, R. apiculata, dan yang terakhir R. situlosa. Jenis-jenis ini dikenal dengan nama bakau dan merupakan jenis yang umum di hutan mangrove. Selanjutnya, penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia yang dikarenakan yaitu secara garis besar ada 2 faktor penyebab. Yang pertama itu adalah faktor manusia. Faktor manusia yang pertama ini merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang sangat berlebihan. Yang kedua adalah yaitu faktor alam, seperti banjir, kekeringan, dan hama penyakit yang merupakan faktor penyebab yang relatif kecil. Selanjutnya, penyebab kerusakan mangrove di Indonesia. Hal-hal yang utama permasalahan dan penyebab rusaknya hutan mangrove antara lain kegiatan tebang habis. Kedua, pengalihan air atau misalnya pada pembangunan irigasi. Yang ketiga, konversi hutan mangrove. 4. Pembangunan sampah cair atau sawega. Kelima, pembuangan sampah padat atau pencemaran minyak. Yang keenam, penebangan dan ekstraksi mineral. Ketujuh, permasalahan kelembangan dan pengaturan hukum kawasan pesisir dan lautan. Selanjutnya, dampak kerusakan hutan mangrove, yaitu secara ekonomis
yaitu menurunkan hasil tangkap ikan, udang, kepiting, dan kerang. Yang kedua, hilangnya mata pencarian nelayan. Yang kedua, secara berkurangnya pendapatan masyarakat pesisir. Selanjutnya, yang kedua, secara ekologis. Secara ekologis, tidak terkendalinya pengelola terumbu karang, keanekaragaman ikan, hutan mangrove, erosi pantai, sedimentasi, dan pencemaran, intrusi air laut, dan punahnya berbagai jenis flora dan fauna langka. Upaya konservasi mangrove, yaitu penanaman kembali mangrove, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, pemukiman, dan lain-lain. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab. Izin usaha dan lainnya hendak memperhatikan aspek konservasi. Selanjutnya, peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. Selanjutnya, peningkatan masyarakat pesisir, program komunikasi konservasi hutan mangrove. Yang selanjutnya, penegakan hukum. Selanjutnya, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu berbasis masyarakat. Dan inilah yang bisa saya sampaikan tentang ekosistem